pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oh iya, sebelum memulai pembelajaran, kelihatannya di situ masih banyak sampah-sampah yang belum dibersihkan. Jadi anak-anak silakan di samping meja, di bawah meja silakan diambil dan ditaruh di tempat sampah. Sudah? Baik. Kemudian sebelum mulai pembelajaran, ketua kelas silakan untuk memimpin doa. Selesai. Baik anak-anak, sebelum melanjutkan pembelajaran, di sini Bapak akan mengabsen kehadiran kalian semua. Agus Komang, Putri Widiati hadir, Nyoman Putra hadir, Romi hadir, Aldi hadir, Putri hadir, Zaskia hadir. Baik, jadi hari ini anak-anak ada yang izin sampai mau apa ya? Baik, pada hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang perubahan iklim dan cuaca. Dari anak-anak apakah sudah mengetahui apa itu cuaca? Belum. Baik. Di sini kita akan membahas tentang perubahan iklim dan cuaca. Perubahan iklim dan cuaca itu sudah pasti sering terjadi di Indonesia, karena Indonesia terletak pada letak garis khatulistiwa. Pengertian dari cuaca sendiri adalah keadaan udara pada satu wilayah yang tidak terlalu luas dan dalam jangka waktu yang pendek. Misalnya nih, di daerah Jakarta sana tuh cerah, kemudian di Bandung hujan. Terkadang hujan di pagi hari dan panas di siang hari. Itu contoh dari cuaca. Kemudian umumnya manusia itu mengenal cuaca dengan memperhatikan keadaan awan dan juga kondisi udara. Biasanya kalau awan tebal itu bisa dikatakan sebagai salah satu ciri-ciri akan turunnya hujan disertai dengan angin. Kemudian cuaca itu dapat berbeda setiap harinya, yang dapat dipengaruhi oleh tiga hal. Yang pertama adalah kelembapan udara, jumlah uap air yang ada di udara, kemudian yang kedua adalah suhu udara, dan yang ketiga adalah kecepatan dan arah angin. Jadi kelembapan udara itu di mana pada di atas langit itu ada awan. Biasanya kan awan ada yang gelap, ada yang biasa. Jika awan itu gelap, maka akan timbul cuaca yang berbeda. Kemudian yang kedua itu suhu udara. Suhu udara kalau di daerah saya memang masih stabil, tapi kalau di daerah Bogor itu tidak bisa diperkirakan, karena di Bedugul itu termasuk dataran tinggi. Begitupun juga di Batu Malang dan juga di Bandung dan di Bogor juga. Kemudian yang ketiga adalah kecepatan dan arah angin. Entah itu kecepatan berapa yang dihasilkan oleh angin dan juga arah. Jadi katakanlah arah angin berasal dari barat, kemudian awan berada di tengah-tengah. Angin akan meniup awan menuju ke timur. Jadi otomatis cuaca yang ada di tengah, barat, dan timur itu akan berubah. Selanjutnya
Mari kita kenali simbol cuaca yang akan saya tampilkan seperti ini. Pada posisi yang pertama, area paling atas itu adalah cuaca berawan. Matahari masih terlihat tapi tidak semua. Kemudian yang kedua adalah cuaca mendung, yang dimana matahari tidak menampakkan dirinya sama sekali. Dan kemudian adalah cuaca cerah, yang dimana awan tidak ada yang menutupi matahari sama sekali. Dan kemudian yang keempat adalah curah hujan. Angin akan menurunkan uap yang menjadi air dan turun menjadi air hujan. Cuaca cerah sangat berpengaruh bagi petani garam. Mereka akan memasukkan air ke laut ke dalam tambak garam. Proses pembuatan garam yang bersodium seperti di daerah Lamongan itu para petani garam sangat membutuhkan cuaca cerah ini. Kemudian cuaca berawan ini terjadi ketika awan berkumpul menutupi sinar matahari, jadi udara tidak terlalu panas. Jadi matahari akan tertutup oleh awan sehingga keadaan bumi tidak terlalu panas. Yang ketiga adalah cuaca mendung. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, cuaca mendung itu bertanda akan turunnya air hujan dari langit. Langit agak sedikit berubah warna menjadi abu-abu dan udaranya juga biasanya terasa agak panas. Selanjutnya yang keempat adalah ketika hujan. Biasanya udara berubah menjadi dingin dan detikan air akan turun dari langit menuju bumi. Kemudian dampaknya apa aja sih kalau cuaca itu berubah? Aldi tahu Aldi? Nah, jadi ketika hujan biasanya udara terasa dingin, titik air hujan turun, maka jangan membuang sampah sembarang agar tidak terjadi banjir. Ini kasus ini yang masih sering terjadi di Indonesia, khususnya di daerah ibu kota. Entah apa yang disebabkan sehingga banjir, tapi salah satunya adalah membuang sampah sembarangan, yang akhirnya got-got tersumbat dan air tidak bisa mengalir dengan benar. Kemudian cuaca cerah juga berguna bagi petani sayur. Mereka akan menanam hasil tanaman di ladang. Hasil panen selalu berubah-ubah karena perubahan cuaca. Selanjutnya kita akan menghitung hasil panen. Selama 5 hari Pak Eka dan Pak Tani memanen ubi dan singkong. Hasil dari panen tidak tentu karena perubahan cuaca. Maka dari itu mari kita hitung perolehan panen Pak Eka. Perhitungan menggunakan tabel untuk menjelaskan perolehan panen berupa angka. Nah, ini pada hari Senin Pak Eka mendapatkan 20 kilo. Pada hari Selasa Pak Eka mendapatkan ubi 15 kilo. Pada hari Rabu Pak Eka mendapatkan 25 kilo. Hari Kamis Pak Eka mendapatkan 10 kilo. Dan hari Jumat Pak Eka mendapatkan 10 kilo. Ini disebabkan karena cuaca tidak stabil, dalam artian cuaca berubah-ubah dari panas, berawan, dan akhirnya turun hujan. Jadi cuaca memang sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia, apalagi seorang petani seperti Pak Eka tadi. Kemudian kita akan Bapak akan memberikan tugas kepada anak-anak semua untuk melengkapi angka yang sudah Bapak buatkan tabel di sini. Diskusikan dengan teman sebangkunya untuk melengkapi jumlah ubi yang diperoleh Pak Eka dan para petani di setiap hasil berdasarkan tabel. Nah, dan
Jadi udah ngerti kan tugas yang Bapak berikan? Sebelum saya akhiri, dari adik-adik atau anak ada yang perlu dipertanyakan? Ada, Pak. Ya, silakan. Apa perbedaan antara cuaca berawan dan cuaca cerah? Baik sekali, tepuk tangan untuk Tommy. Pertanyaannya sangat bagus dari adik Tommy. Perbedaan antara cuaca cerah dan cuaca berawan. Seperti yang Bapak jelaskan di awal tadi, bahwa cuaca cerah dia itu mataharinya tidak nampak semua tanpa dihalangi oleh awan. Kemudian untuk cuaca berawan, dia matahari masih ada, tapi dia itu tertutup oleh awan. Jadi masih abstrak, masih kurang jelas nampak mataharinya itu. Bisa dimengerti? Ada lagi, Pak. Ya, silakan. Apakah cuaca berawan itu bisa berpotensi hujan? Ya, baik sekali. Untuk cuaca berawan itu bisa dikatakan berpotensi hujan. Tapi nanti jika ada angin dari arah manapun itu yang meniup awan sehingga berubah posisi, maka hujan itu akan pindah ke posisi yang dari tiup angin. Tapi kemungkinan besar kalau sudah berawan pasti akan hujan. Itu anak-anak, bisa dimengerti? Baik. Bapak ucapkan terima kasih dan tetap semangat belajar. Tetap jaga kesehatan. Dan sebelum Bapak akhiri, ketua kelas silahkan untuk memimpin doa. Selesai. Saya akhiri dengan selamat siang.